TPB12 yang beranggotakan. Kenalkan, nama saya Cecilia Patricia dengan NIM 120370032, Prodi Teknik Pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfi, NIM 120370010, Prodi Teknik Pertambangan TPB12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Parista, NIM 1203739, Program Studi Teknik Pertambangan TPB12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ardi Wibowo, NIM 120370025, TPB12, Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Parningoton Dumbenteruan, NIM 120370017, TPB12, saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Malkiardo dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar TPB12B, NIM 1203703, Prodi Teknik Pertambangan. Di sini kami akan menjelaskan RBL atau Research Based Learning tentang keterkaitan hukum Bernoulli pada terowongan angin. Ada yang tahu nggak sih terowongan angin itu apa? Bentuknya gimana? Kegunaannya apa? Lalu fluida apa yang terjadi di terowongan angin tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, simak video ini sampai akhir ya. Selamat menonton. Prinsip hukum Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain. Pada jalur aliran yang sama, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hydrodynamic yang diterbitkan pada tahun 1738. Terowongan angin atau dalam bahasa Inggris yaitu wind tunnel adalah sebuah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamika. Penelitian untuk mempelajari efek dari udara yang bergerak melalui benda padat. Sebuah terowongan angin terdiri atas bagian tubular dengan objek yang diuji dipasang di tengah. Udara digerakkan melalui objek dengan sistem kipas atau sistem lain yang kuat. Objek uji sering disebut model terowongan angin, diinstrumentasikan dengan sensor-sensor yang cocok untuk mengukur gaya-gaya aerodinamika, distribusi tekanan, atau karakteristik-karakteristik lainnya yang berkaitan dengan aerodinamika. Namun, pada terowongan angin sederhana yang kelompok kami buat hanya untuk mengukur fluida dengan menggunakan manometer. Hukum yang berlaku pada wind tunnel atau terowongan angin adalah hukum Bernoulli dan kontinuitas. Menurut persamaan kontinuitas bahwa pada fluida yang tidak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan, sehingga secara matematis dapat tulis dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 adalah luas penampang pertama, V1 adalah kecepatan aliran fluida pada luas penampang pertama, A2 luas penampang kedua, dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada luas penampang kedua. Selain itu, kelajuan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang. Sedangkan menurut hukum Bernoulli, ketika ingin memasuki contraction, kecepatan angin meningkat sehingga tekanannya akan turun. Selain itu, kita dapat menghitung tekanan pada terowongan angin yang disambungkan dengan manometer. Ketika selang manometer dimasukkan ke dalam wind tunnel atau terowongan angin, maka pada manometer akan mengalami perbedaan ketinggian yang diakibatkan perbedaan tekanan pada terowongan angin dan tekanan luar. Secara matematis, persamaan hukum Bernoulli dapat ditulis dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah
setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH 2, di mana P1 adalah tekanan pada ketinggian 1, V1 kecepatan pada ketinggian 1, V2 kecepatan pada ketinggian kedua, H1 adalah ketinggian pertama, H2 adalah ketinggian kedua, dan P2 adalah tekanan pada ketinggian kedua. Berikut cara pembuatan terowongan angin. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, yaitu kardus, mika bening 1 piece, lem Korea, selang bening kecil 1 meter, pilok, penggaris, kipas angin mini. Kedua, bentuk pola dengan menggunakan penggaris pada kardus dengan bentuk 6 buah trapesium dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm, dan 6 buah persegi panjang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 9 cm. Ketiga, lalu bentuk persegi panjang pada mika bening sebagai jendela pada sisi terowongan angin. Keempat, rangkai semua bagian hingga menjadi seperti contoh pada gambar. Kelima, lalu rekatkan dengan lem Korea. Keenam, jika sudah terbentuk, buat penyangga angin dengan kardus berbentuk kotak seperti pada gambar. Ketujuh, lalu masukkan penyangga angin ke sisi lubang terowongan yang lebih kecil. Kedelapan, jika sudah bolongi kardus pada bagian atas sebagai tempat masuknya selang bening kecil yang berfungsi untuk manometer. Kesembilan, selanjutnya buat penyangga untuk manometer dengan cara menempelkan penggaris pada kardus. Ke-10, lalu ujung selang yang tidak dimasukkan ke dalam terowongan angin diletakkan di penyangga penghitungan manometer dengan cara selang dibentuk huruf U dengan angka 0 pada penggaris diletakkan ke bawah. Ke-11, rekatkan kembali dengan lem Korea. 12, jika sudah siap, pilok semua bagian dengan rapi. 13, setelah itu pasang kipas angin mini di sisi terowongan yang lebih besar. 14, lalu isi air pada selang dengan ketinggian tertentu. Baru yang langkah terakhir yaitu yang ke-15, dan akhirnya nyalakan kipas angin lalu lihat perubahan yang terjadi pada manometer. Keunikan terowongan angin yang kita buat yaitu lebih kecil dari yang aslinya, bisa membuat sendiri dan melakukan uji coba di rumah, serta bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita untuk membuat terowongan angin. Ada beberapa keuntungan wind tunnel tipe terbuka. Di antaranya adalah biaya konstruksi yang relatif murah daripada tipe tertutup. Bisa menggunakan motor bakar jika desain wind tunnel tersebut meletakkan motornya pada bagian dalam terowongan. Karena pada tipe terbuka ini kita bisa visualisasikan pengujian aliran udara dengan asap dan bebas dari kotoran yang ikut masuk dari sisi masuk. Karena tipe terbuka, maka kotoran tersebut akan terbawa keluar lingkungan. Sedangkan kekurangannya adalah operasinya sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Jika pengujian dilakukan di luar ruangan dengan cuaca hujan, maka pengoperasian wind tunnel dihentikan karena sisi masuk dan sisi keluar terbuka akan memudahkan air masuk dalam wind tunnel dan dapat menyebabkan kerusakan beberapa komponen wind tunnel. Serta yang kedua adalah masalah kebisingan. Jika wind tunnel dioperasikan dalam suatu ruangan, maka bukan akan tidak mungkin akan menimbulkan gangguan pendengaran pada operator jika pengoperasiannya terlalu lama. Terima kasih telah menonton video ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.